Hai co-friends, jika menemukan soal seperti ini, maka kita perlu memahami maksud soalnya terlebih dahulu. Di sini terdapat batang tipis homogen, misal ini adalah batang tipis homogen. Kemudian, batang ini memiliki massa M, panjangnya L, dan di atas meja licin. Artinya tidak ada gesekan. Kemudian, batang ini dikenakan gaya impulsif dengan impuls seperti ini, E terbalik di salah satu ujungnya. Misal di sini dikenakan gaya impulsif. Maka, jika mejanya licin, batang itu akan berputar dengan poros berada di tengah. Seperti ini. Di sini diketahui ada 3, massa M, panjang L, dan impuls. Ini tanda E terbalik. Kemudian ditanyakan yang A, itu jarak yang ditempuh batang setelah melakukan satu putaran penuh. Satu putaran penuh, jarak yang di pinggirnya, ini sama dengan keliling lingkaran. Berarti yang nomor A, ini kita sama saja mencari keliling lingkaran. Kemudian yang B, ditanyakan energi kinetik translasi, rotasi, dan energi totalnya setelah bekerjanya impuls tersebut. Energi kinetik translasi kita simbolkan EK, trans. Kemudian yang rotasi kita simbolkan EK, rot. Dan energi total kita simbolkan E saja. Kemudian kita akan mencari untuk yang A terlebih dahulu. Di sini jaraknya berarti kita mencari keliling lingkaran dengan rumus 2pi kali R. Atau bisa kita ubah menjadi pi kali D. D adalah diameternya. Kemudian di sini tinggal kita masukkan angkanya. Pi-nya tetap, D-nya diameternya itu berupa panjang, berarti L. Inilah jawaban untuk yang A, jarak yang ditempuh batang setelah satu putaran penuh. Kemudian kita mencari yang B. Untuk yang B, yang pertama kita harus mencari kecepatan translasinya atau disimbolkan dengan V. Kita berangkat dari rumus ini. IM artinya impuls, impuls translasi sama dengan perubahan momentumnya. Di sini impulsnya kita sudah tahu di soal, yaitu E. E terbalik sama dengan perubahan momentum. Perubahan momentum dirumuskan dengan M, kemudian V2 min V1. V2 adalah kecepatan akhir, V1 adalah kecepatan awal atau kecepatan mula-mula. Kemudian kita teruskan sama dengan M-nya, masanya yaitu M besar. Kita sekalian ubah M besar. Kemudian di sini, benda itu mula-mula diam. Berarti V1-nya ini sama dengan 0. Maka kita bisa mengubah ini tinggal V saja. V adalah kecepatan translasinya. Berarti mencari atau menentukan V, kecepatan translasi, sama dengan impuls dibagi dengan massa. Ini akan kita pakai ketika mencari translasi energi kinetik dan energi kinetik rotasinya. Kemudian kita akan mencari energi kinetik translasi terlebih dahulu. Dirumuskan energi kinetik translasi sama dengan setengah mv kuadrat. Rumus yang cukup terkenal. Kemudian di sini setengah M-nya M besar di soal. V kuadrat kita masukkan impuls per M. Impuls per M. Jangan lupa dikuadratkan. Jika kita teruskan setengah M, kemudian kalikan impuls dikuadratkan per M
dikuadratkan. Yang atas dan kuadratnya bisa kita hilangkan, sehingga energi kinetik translasinya menjadi setengah impuls kuadrat per M. Ini untuk jawaban energi kinetik translasi. Sekarang kita akan mencari energi kinetik untuk rotasinya. Dirumuskan, EK rot atau energi kinetik rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. I adalah inersia, omega adalah kecepatan sudutnya. Sekarang kita bisa menguraikan masing-masing rumus atau masing-masing komponen ini. Setengah I inersia untuk benda yang di pusat masanya berada di tengah, ini adalah 1/12 mr kuadrat. Jadi, kita tinggal masukkan I-nya atau inersianya 1/12. M-nya sekalian kita ganti dengan M besar, karena soal M besar. R kuadrat. Di sini, panjang total itu L. Maka, R itu jari-jari. R-nya maka setengah L. Setengah L jari-jarinya. Sekalian kita ganti setengah L. Jangan lupa dikuadratkan. Kemudian dikalikan dengan omega. Omega itu dirumuskan dengan V per R. Kita tinggal masukkan rumusnya. V per R. R-nya sekalian kita ganti, R itu jari-jari setengah L. Setengah L. Nah, seperti ini. Jangan lupa dikuadratkan. Jika kita uraikan menjadi seperti ini, setengah, kemudian dikalikan dengan ini adalah inersianya. 1/12-nya tetap, M-nya tetap, setengah dikuadratkan menjadi 1/4, L dikuadratkan menjadi L kuadrat. Kemudian, yang sisi sebelah kanan ini adalah omega kuadratnya. Omega V per R, V per R-nya tadi setengah L, maka V-nya tadi sudah kita cari, sudah kita tentukan, yaitu impuls per massa, yaitu V dikuadratkan, maka impuls kuadrat per massa kuadrat dikalikan setengah L dikuadratkan dan kita naikkan menjadi 4 per L kuadrat. Ini dikali. Kemudian setelah kita lanjutkan akan menjadi 1/24 kali E kuadrat. E ini impuls, E kuadrat per M. Mengapa bisa mendapatkan seperti ini? Kita tinggal mencoretnya. Yaitu kita coret 4 dengan 4. Kemudian M kuadrat, ini kuadratnya hilang, M-nya hilang. Kemudian L kuadrat dengan L kuadrat, ini hilang. Maka untuk angkanya tinggal 1/2 kali 12 menjadi 24. Dikalikan, yang atas untuk variabelnya tinggal E kuadrat per M, yang bawah tinggal per M. Inilah jawaban untuk energi kinetik rotasi. Kemudian, untuk energi totalnya dirumuskan sebagai berikut. Energi total disimbolkan dengan E sama dengan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasinya. Jika dijabarkan menjadi seperti ini, setengah untuk EK translasinya sama dengan setengah E kuadrat per M, tadi sudah kita cari. Untuk EK rotasinya sekian, 1/24 E kuadrat per M. Di sini setengah bisa kita ganti menjadi 12/24, biar penyebutnya sama, maka jadi 13/24, kemudian E kuadrat per M. Inilah energi totalnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.